Konflik Palestina-Israel sering muncul di ruang publik sebagai peristiwa yang seolah spontan, yaitu satu serangan dibalas serangan lain. Korban berjatuhan, lalu dunia bereaksi. Namun, jika konflik ini hanya dipahami sebagai siklus kekerasan tanpa struktur, kita justru gagal melihat persoalan intinya. Palestina-Israel bukan sekadar konflik teritorial ataupun benturan identitas keagamaan. Ia adalah konflik politik yang dikonstruksi secara historis, direproduksi melalui kekuatan militer, dan dinormalisasi melalui narasi global. Dalam konflik ini, realitas tidak hanya dibentuk oleh senjata, tetapi juga oleh bahasa, media, dan kepentingan internasional. Oleh karena itu, memahami krisis Palestina-Israel berarti kita membaca konflik ini sebagai kombinasi antara kekerasan fisik dan kekerasan struktural, di mana penderitaan kemanusiaan bukan sekadar dampak sampingan, tetapi konsekuensi yang berlangsung dari konfigurasi politik yang timpang. Untuk memahami krisis Palestina-Israel hari ini, kita tidak bisa melepaskannya dari sejarah panjang yang membentuk struktur konflik ini. Akar konflik dapat ditelusuri sejak akhir abad ke-19 ketika ada Zionisme politik berkembang di Eropa sebagai respons atas diskriminasi terhadap bangsa Yahudi. Palestina, yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman Turki, kemudian dipandang sebagai tanah yang dijanjikan secara politik, bukan hanya religius. Titik balik penting terjadi pada Deklarasi Balfour tahun 1917 ketika Inggris secara sepihak menyatakan dukungannya terhadap pendirian tanah air bangsa Yahudi di Palestina. Pernyataan ini problematis karena dibuat tanpa melibatkan ataupun mempertimbangkan masyarakat Arab Palestina yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Sejak saat itu, konflik tidak lagi bersifat lokal, tetapi menjadi bagian dari proyek politik internasional. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 1948 ketika negara Israel diproklamasikan. Peristiwa ini dikenal oleh masyarakat Palestina sebagai Nakbah atau bencana, karena ratusan ribu warga Palestina terusir dari tanahnya. Sejak saat itu, konflik berubah menjadi konflik struktural, di mana satu pihak memiliki negara, pengakuan internasional, dan kekuatan militer, sedangkan pihak lain harus hidup dalam kondisi pendudukan dan keterbatasan kedaulatan. Horrific attacks of October 7th. Think about October 7th. What Hamas did on October the 7th. About what happened on October 7th. Memasuki abad ke-21, konflik tidak mereda, tetapi mengalami siklus eskalasi yang berulang. Peristiwa yang terjadi pada Oktober 2023 silam menjadi contoh paling mutakhir, di mana kekerasan tidak hanya bersifat militer, tetapi juga berdampak luas pada warga sipil, infrastruktur, dan stabilitas kawasan. Eskalasi ini menunjukkan bahwa konflik Palestina-Israel bukan konflik yang baru meledak, melainkan konflik lama yang belum pernah diselesaikan secara adil dan menyeluruh. Seringkali konflik Palestina-Israel direduksi seolah hanya melibatkan Israel dan Hamas. Padahal, aktor internal Palestina jauh lebih kompleks dari itu. Selain Hamas, terdapat otoritas Palestina yang berbasis di tepi barat dan menempuh jalur diplomasi serta negosiasi internasional. Perbedaan pendekatan ini menciptakan fragmentasi politik internal Palestina. Hamas memposisikan diri sebagai aktor perlawanan bersenjata, sementara otoritas Palestina berupaya mendapat pengakuan dan dukungan internasional melalui mekanisme hukum dan diplomasi. Fragmentasi ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga institusional dan teritorial. Dampaknya signifikan. Ketika Palestina tidak memiliki satu suara politik yang solid, posisi tawar dalam negosiasi internasional menjadi lemah. Fragmentasi ini juga dimanfaatkan oleh Israel dan aktor eksternal
untuk membingkai konflik sebagai persoalan keamanan melawan kelompok bersenjata, bukan sebagai isu pendudukan dan hak penentuan nasib sendiri. Di sisi Israel sendiri, dinamika internal juga berperan. Polarisasi politik domestik, naiknya kelompok kanan nasionalis, serta kebijakan yang semakin keras mempersempit ruang kompromi. Dengan demikian, konflik ini tidak hanya dipicu oleh benturan antar aktor, tetapi juga oleh krisis politik internal di masing-masing pihak. You make the observation in your book, and you say that you have said it many times when you were president of the United States, that no president is ever going to desert Israel, right? Correct. I put it more bluntly. I said, as I told congressional leaders during the 1973 Yom Kippur War, no American president will let Israel go down the tube. All right. Democrat or Republican, it's not an issue. That is stated fairly categorically, and yet in your book you make it clear at the same time that Israel really is not of any enormous strategic value to the United States anymore. That's correct. Selain aktor internal, konflik Palestina sangat dipengaruhi oleh aktor eksternal. Amerika Serikat berperan sebagai pendukung utama Israel, baik secara militer maupun diplomatik. Dukungan ini menciptakan ketimpangan kekuatan yang membuat resolusi konflik berbasis negosiasi menjadi sulit tercapai. Namun, tidak semua aktor eksternal menggunakan pendekatan keras. Qatar misalnya, menempuh jalur soft diplomasi yang relatif berbeda. Jalur ini tidak berupa tekanan militer, melainkan melalui mediasi, bantuan kemanusiaan, dan fasilitasi dialog informal. Secara konkret, soft diplomasi Qatar diwujudkan dalam beberapa bentuk: penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza, pendanaan infrastruktur sipil, serta peran sebagai mediator komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan ini bertujuan meredam eskalasi dan membuka ruang dialog, meskipun sifatnya seringkali sementara. Dampak dari soft diplomasi ini cukup ambivalen. Di satu sisi, ia membantu mengurangi penderitaan kemanusiaan serta membuka jeda konflik. Namun, di sisi lain, karena tidak menyentuh akar politik konflik, soft diplomasi seringkali hanya berfungsi sebagai manajemen krisis, bukan solusi jangka panjang. Al-Zaytun neighborhood east of Gaza City, where members of Hamas's armed wing, the Qassam Brigade, alongside the Red Cross, are entering. Konflik Palestina-Israel tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga di ruang media. Media memiliki kekuatan untuk membentuk realitas sosial melalui framing, yaitu cara suatu peristiwa dipilih, disusun, dan disajikan kepada publik. Dalam banyak kasus, media internasional menampilkan konflik ini melalui bingkai keamanan dan stabilitas regional. Akibatnya, kekerasan sering dipahami sebagai reaksi spontan, bukan sebagai bagian dari struktur pendudukan yang lebih luas. Korban sipil Palestina dapat diposisikan sebagai angka statistik, sementara konteks politik di balik penderitaan tersebut menjadi kabur. Framing ini berdampak langsung pada opini publik global. Ketika konflik dibingkai secara timpang, simpati, legitimasi, dan bahkan kebijakan internasional pun ikut terbentuk berdasarkan narasi tersebut. Dengan kata lain, media tidaklah netral. Ia adalah aktor politik yang turut menentukan siapa yang didengar dan siapa yang disenyapkan. Inilah mengapa konflik Palestina-Israel juga dapat dipahami sebagai perang narasi. Dalam perang ini, bahasa, visual, dan pilihan kata menjadi senjata yang sama pentingnya dengan kekuatan militer. Dan seringkali, pihak yang memenangkan narasi memiliki keunggulan politik yang lebih besar dibandingkan pihak yang hanya memenangkan pertempuran fisik. So a woman with a very young baby, a patient
or somebody who was here just at the hospital, caught in the middle of a huge crowd trying to get inside.